jadi korban tebusan. Darahmu menyucikanku menjadi baru. Kaulah Tuhan keselamatanku. Ku naikkan syukurku padamu atas kasih setiamu, dan jiwaku kan memuji kebesaranmu. Sekarang ku terima anugerahmu. Kasih Yesus mengangkat hidupku. Kau buat ku berharga di matamu. Kasih Yesus pulihkan hidupku. Anugerahmu membebaskan hidupku. Telah memberikan hidupmu untuk jadi korban tebusan. Darahmu menyucikanku menjadi baru. Kaulah Tuhan keselamatanku. Ku naikkan syukurku padamu atas kasih setiamu, dan jiwaku kan memuji kebesaranmu. Sekarang ku terima anugerahmu. Kasih Yesus
Firman-Mu teguhkan langkahku, ku yakin hidupku dalam tangan-Mu. Rahmat-Mu melimpah bagiku, kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Firman-Mu teguhkan langkahku, ku yakin hidupku dalam tangan-Mu. Rahmat-Mu melimpah bagiku, kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Aku ditolong Tuhan. Sukacita terbesar ketika kami berdiam di hadirat-Mu Tuhan, menikmati kehadiran-Mu, menikmati suara-Mu, memberikan kelegaan bagi hidup kami. Kami mau terus Tuhan berdiam, mencari wajah-Mu lebih lagi, menikmati anugerah kasih setia-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kaulah sumber sukacita kami ya Tuhan. Yesus sukacitaku, amin. Yesus
Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku berpusat memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Ya Tuhan, Kaulah sumber sukacita, sumber kedamaian. Hati kami bersuka. Terima kasih Tuhan. Hati kami bermegah. Thank you Jesus. Hadirat-Mu berkuasa, memulihkan, menyucikan, membebaskan hidup kami. Haleluya. Pimpin hidup kami selalu Tuhan. Curahkan sukacita, curahkan anugerah. Shikira la bata kana la baya la baya la baya la baya la bada la bata kana la bada 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 la Shikira la bada la bada la bada la baya la baya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kau yang berkuasa di bumi, di surga. Pemilik hidup kami. Mari nyatakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kau
duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari nyatakan dengan segenap hatimu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Shalom, selamat pagi saudara. Percaya bahwa hari ini semua saudara pasti diberkati Tuhan. Dan biarlah di momen ini, ya pagi hari ini kita selalu melihat karya kebaikan Tuhan, mujizat perkenanan Tuhan yang selalu melimpah dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini, Pastor ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu adalah kuasa yang tidak tergoncangkan. Saya percaya bahwa hari-hari ini banyak hal yang membuat kita stres, khawatir. Tetapi satu yang pasti bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah tergoncangkan. Walaupun ya kita sering mendengar ada banyak gempa bumi ya, yang begitu mengerikan, beberapa dari korban jiwa ya yang terjadi di sana. Dan bahkan media juga berkata ketika Pak Jokowi diwawancara bahwa Indonesia ini dikelilingi oleh cincin api yang membuat wilayah Indonesia sering mengalami gempa ya. Kita juga bisa melihat bahwa keadaan dunia hari-hari ini juga tidak sedang berada di dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi saya percaya bahwa sekalipun dunia sedang tergoncang, saya perkatakan dengan iman dan saya mau deklarasikan bahwa semua kita tetap aman sebab kita berada di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang sempurna. Yang setuju sama-sama katakan amin. Setuju katakan amin. Katakan di live chat, saya dalam perlindungan Tuhan. 1, 2, 3, saya dalam perlindungan Tuhan. Amin, amin. Yuk kita buka Bible di Ibrani 12 ayat 27 sampai 28 berkata, ungkapan satu kali lagi menunjukkan bahwa apa yang pernah diciptakan dan yang dapat diguncangkan itu akan disingkirkan supaya apa yang tidak diguncangkan dapat tetap berdiri teguh. Ayat 28, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita memiliki anugerah sehingga kita dikenan Elohim untuk melayani Dia dengan kagum dan dengan hormat. Saudara lihat bahwa Bible menuliskan kita ini memiliki kerajaan yang tidak dapat digoncangkan. Mungkin saudara berkata bahwa saya ini tinggal dalam keadaan ya yang sepertinya semuanya tergoncangkan ya, baik keluarga, baik secara fisik. Mungkin saudara sedang berada di dekat gunung atau alami gempa atau alami keadaan-keadaan yang buruk, bahkan rumah saudara hancur. Mungkin saudara juga kehilangan keluarga atau anggota yang saudara kasihi. Mungkin saudara juga bahkan mengalami kerugian material, bukan hanya kehilangan orang yang engkau kasihi, tetapi semuanya sepertinya runtuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berkata bahwa satu kebenaran dari Bible yang tidak akan tergoncangkan, yang tidak akan pernah berubah dalam keadaan apapun itu. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama yaitu saudara memiliki surga yang pasti. Ini tidak akan pernah tergoncangkan saudara.
dalam kondisi keadaan saudara seperti apapun, percaya bahwa saudara tidak akan pernah alami yang namanya keselamatan yang tergoncangkan. Dalam Yesus kita memiliki surga yang pasti. Ya, mungkin saudara hari-hari ini mungkin merasa kehilangan, tetapi jaminan keselamatan itu Yesus sudah berikan dalam setiap kehidupan saudara. Adapun saudara yang sedang bersedih karena kehilangan orang yang saudara kasihi, tetapi kebenaran yang Bible katakan, mereka yang meninggal dalam Yesus, malah mereka itu sudah berbahagia, saudara. Sebab mereka lepas dari segala jerih lelah kesukaran yang ada di atas bumi ini. Tapi bukan berarti saudara mau cepat ikut nyusul gitu. Jangan, saudara ya. Setiap kita itu punya waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Berapa hari lalu saya berkata tentang waktu yang tepat ya. Di surga itu ada rumah yang sudah Tuhan sediakan, tempat yang sudah Tuhan sediakan. Kalau belum jadi kita duluan, nah itu. Jangan-jangan kita tinggal di kolong jembatannya surga nanti. Enggak, saudara. Tapi pada waktu Tuhan ya, semuanya Tuhan akan jadikan indah. Saya mau berkata bahwa dalam Yesus surga itu adalah kepastian. Bukan mudah-mudahan. Hari ini engkau mungkin punya rumah yang digoncang oleh gempa, tetapi keberadaan saudara dalam surga itu tidak akan berubah. Kenapa? Bible berkata bahwa nama saudara dan nama saya itu sudah dicatat di dalam buku kehidupan. Dan tidak ada satu makhluk pun ya, ciptaan atau yang tidak diciptakan atau apapun itu yang bisa mengganggu gugat nama saudara di dalam buku kehidupan yang Tuhan Yesus miliki. Saudara semua sudah menjadi warga surga. Saudara semua sudah memiliki tempat yang pasti di dalam surga. Dan ini tidak akan pernah tergoncangkan. Biarlah ini menjadi sebuah penghiburan ya. Baik orang-orang yang kita kenal, mungkin saudara mengalami kepergian daripada seorang, kehilangan daripada seorang. Ketahui bahwa ini kebenaran firman ya. Surga sudah Tuhan sediakan, tidak akan pernah tergoncangkan. Yang kedua sekarang, saudara memiliki anugerah yang tidak pernah berubah. Ya, ini anugerah yang Tuhan berikan tidak akan pernah tergoncangkan. Baik keadaan buruk, baik keadaan baik. Ya. Ketika alami keadaan buruk, Tuhan akan limpahkan anugerah dalam hidup saudara. Ketika saudara alami keadaan baik, semakin dilimpahkan, ditambahkan anugerah Tuhan semakin sempurna. Ini kebenaran firman Tuhan. Bahwa saudara tidak akan pernah bisa kehilangan anugerah. Bahkan Bible berkata, semakin dosa bertambah, semakin anugerah ditambahkan. Artinya kita boleh berbuat dosa semena-mena. Bukan seperti itu saudara. Tetapi dia yang tahu bahwa dia sudah diselamatkan oleh karena anugerah. Dia akan menjauhi apa yang buruk dalam hidupnya. Orang bisa berubah, kebaikan bisa berubah, kasih itu bisa berubah. Tetapi hari-hari ini anugerah dan kasih Kristus itu tidak akan pernah bisa berubah dalam setiap kehidupan saudara. Kasih Kristus tidak akan pernah bisa tergoncangkan dalam hidup saudara. Mungkin hari-hari ini ada masalah yang sedang menggoncang keluarga saudara, kesehatan saudara, keuangan saudara, yang dulunya engkau mau beli apa saja tidak perlu pikir, gitu kan? Yang dulunya saudara mau olahraga apapun nggak perlu takut. Yang dulunya dalam keluarga ya selalu semuanya baik-baik. Tapi tiba-tiba setelah pandemi keadaan sepertinya berubah sedemikian rupa. Saya mau berkata, anugerah dan kasih Kristus yang akan merubahkan setiap ratapan kita menjadi tari-tarian, mengubahkan setiap beban kita menjadi berkat. Hanya Yesus yang dapat merubah our mess become a message. Setiap keadaan buruk kita menjadi pesan yang indah. Our test into testimony. Keadaan buruk kita menjadi kesaksian. Our trial, persoalan menjadi triumph, kemenangan kita. Bahkan kita menjadi victim, Tuhan ubahkan menjadi victory. Tuhan yang telah menyatakan bahwa kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang. Dalam Yesus, kuasanya tidak akan pernah tergoncangkan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Percaya katakan amin, 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 amin. Iya, pagi hari ini saya ingin menyapa saudara yang sedang ulang tahun dan sedang anniversary. Kami dari tim produksi sudah menyiapkan satu tayangan yang spesial untuk saudara. Saudara bisa saksikan tayangan video ini. Meskipun Yahweh bersemayam di tempat yang maha tinggi, tetapi Dia memedulikan orang-orang yang rendah.
Amin, amin, amin. Saudara diberkati. Ya, biarlah itu menjadi sebuah kebenaran firman yang saudara tanamkan dalam hidup saudara, ya. Apapun situasi yang saudara sedang alami atau hadapi, pegang kebenaran firman Tuhan, hidupi kebenaran firman Tuhan. Yang setuju dengan saya, percaya katakan amin. Ya, pagi hari ini saudara diberikan kesempatan untuk dapat menabur dalam pekerjaan Tuhan. Bagi saudara yang rindu, saudara bisa menabur melalui nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Ada juga QR Code yang tertera di layar saudara. Dan saudara juga bisa menabur melalui super sticker atau super chat yang ada di live chat di YouTube, ya. Di sebelah kanan, saudara bisa klik tombol super sticker, ada gambar hati, ada gambar otot, ada gambar senyum, ya. Saya berdoa biarlah saudara semua ya selalu dipenuhi dengan kebahagiaan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Setuju katakan amin, amin, amin. Ya, bagi saudara, saya rindu untuk mendoakan saudara. Yuk, saudara bisa tuliskan permohonan doa saudara melalui live chat yang ada di YouTube. Silakan saudara bisa ketik permohonan-permohonan doa saudara, dan saya rindu untuk mendoakan satu persatu. Tapi sebelum itu kita sama-sama akan terima berkat daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh datang dengan kesehatan yang baru, kami boleh bangun dengan sukacita yang baru. Kami percaya Tuhan, walaupun hari-hari ke depan sepertinya tampak berat, tetapi bersama dengan Yesus kami punya kuasa yang tidak tergoncangkan. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus yang mampu menyatakan anugerah dalam hidup kami. Terlebih lagi Tuhan sudah menyediakan surga atas setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang mengikuti doa pagi kita. Semua mereka selalu melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktu Tuhan yang terbaik terjadi atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menyertai, mengurapi apapun yang kami kerjakan. Tuhan buat berhasil. Tidak ada satupun dari kami yang gagal, kecelakaan, terjerumus daripada kesalahan-kesalahan, tapi semua kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami mengangkat tangan kami dan mengadahkan wajah kami. Sekarang terimalah berkat dari Bapa Yahweh, kuat kuasa Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memberkati saudara sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita berkata amin, amin, amin. Ya, pagi hari ini saya rindu untuk menyapa saudara yang ada di live chat. Sini ada Pak Adi, ya, Shalom Pak Adi. Kemudian ada Ibu Lindasari, ada Ibu Fatima, ada Gabriel, ada nama-nama yang lain. Yuk, satu hati kita mau sama-sama mendoakan. Bagi saudara yang di rumah, ya, saudara tergerak untuk mendoakan. Saya percaya bahwa ada dari saudara yang memiliki karunia-karunia untuk bernubuat atau mendoakan. Yuk, saudara bisa asah karunia daripada Tuhan. Saudara bisa mendoakan nama-nama yang tertulis di live chat, ya. Dan saya percaya biarlah sampai detik ini jawaban doa itu masih terjadi. Nah, bagi saudara yang punya kesaksian, jangan lupa untuk tuliskan kesaksian saudara di live chat. Dan saya akan catat, dan tim dari Doa Pagi akan catat dan akan diposting di Instagram saya, ya. Biarlah itu juga menjadi berkat bagi orang-orang yang mungkin sedang alami kesukaran. Saudara bisa memberkati mereka melalui kesaksian-kesaksian saudara. Satu hati kita mau berdoa. Tuhan, kami berdoa pagi hari ini, kami percaya bahwa persoalan kami adalah persoalan yang Tuhan dapat selesaikan. Tidak ada yang terlalu sukar untuk Yesus dapat nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus adalah sumber solusi. Yesus adalah sumber jawaban dalam hidup kami. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Kami yakin Tuhan bahwa sesungguhnya kuasa Tuhan sendiri yang terus mengubahkan hidup kami sesuai dengan karakter Kristus yang melimpah atas setiap kami, Tuhan. Kami percaya dan kami imani terjadi dalam hidup kami. Satu hati kami mau berdoa untuk Bapak Adi pagi hari ini. Untuk Pak Adi dengan pasangannya, biarlah Tuhan memulihkan hubungan, diberkati kesehatan, pekerjaan, keuangan. Apa yang sudah Tuhan persatukan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh pasangan-pasangan yang mengikuti doa bagi kita pagi hari ini, Tuhan. Engkau memberikan mereka hati yang penuh dengan kesabaran, hati yang penuh dengan memaafkan. Kami percaya setiap hubungan boleh melalui segala persoalan yang dialami dan dihadapi.
Biarlah mereka boleh saling mengampuni dan saling memaafkan. Dan kami percaya keluarga-keluarga ini adalah keluarga yang diberkati, sukses dan berbahagia. Dalam nama Yesus berdoa untuk Ibu Linda Sari pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa sementara Ibu Linda akan pindah ke Cikarang. Biarlah Tuhan memberikan suasana yang nyaman, tentram di rumah yang akan ditempati. Tuhan yang memberkati dengan lingkungan yang tepat, dengan lingkungan yang positif. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu melimpah terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan selalu nyata di dalam nama Yesus Kristus. Juga berdoa untuk Nila Icel pagi hari ini Tuhan. Kami percaya untuk suami Joni Irwanto, untuk tumit kaki, peradangan sudah bertahun-tahun. Ketika ke dokter tidak ada perkembangan. Tetapi biarlah Tuhan, setiap sakit boleh disembuhkan oleh Tuhan. Tidak kembali pulih sakitnya. Tetapi kami percaya kesembuhan daripada Tuhan melimpah bagi Ibu Nila Icel, bagi Pak Joni Irwanto, sehat sembuh sempurna dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus berdoa untuk Aca pagi hari ini Tuhan, yang sedang perjalanan akan pindah ke Palangkaraya dari Jogja. Biarlah Tuhan menyertai pekerjaan orang tua, pemulihan ekonomi, keuangan, bebas dari hutang, masa depan keluarga yang diberkati, dijagai Tuhan. Dan Tuhan yang menyertai perjalanan Aca pulang ke Palangkaraya. Immanuel, Tuhan beserta di dalam nama Yesus Kristus. Berdoa Tuhan untuk Ibu Arlina Sandi, untuk Ibu Yunita Nita, untuk Randi dan Oma, untuk Maria Moina, berdoa untuk Murdianto, berdoa untuk Haruto dan Samu, berdoa untuk Barbie, berdoa Tuhan untuk Royda Tobing, untuk Evrianus, berdoa untuk Rampu Akon, berdoa untuk Lanti Agatha, berdoa untuk Leonardo. Engkau memberkati pekerjaannya, masa depan diberkati Tuhan begitu dahsyat. Berdoa untuk Lydia, berdoa Tuhan untuk Yunsi Yulia, berdoa untuk Rina Purba, berdoa untuk Emanuela, berdoa untuk Jedi dan Hana, untuk Endang Trimurti, untuk Reta Natalia, dan nama-nama yang lain belum sempat kami sebutkan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan selalu melawat menjamah kami dulu, sekarang Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mampu menyatakan berkat-berkat yang dahsyat terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa sepanjang keadaan kami tidak ada satupun yang lepas dari kendali Tuhan. Tapi semuanya di dalam berkat anugerah perkenanan Tuhan yang melimpah atas setiap kehidupan kami. Kami percaya setiap doa-doa kami dijawab oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin.